Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Francisca, NIM 19045056. Tujuan pembuatan video saya kali ini untuk memenuhi tugas mata kuliah administrasi dan supervisi pendidikan. Materinya tentang administrasi layanan khusus. Poin A, kita akan membahas tentang pengertian administrasi layanan khusus. Administrasi layanan khusus adalah memberi layanan secara khusus atau suatu usaha yang tidak secara langsung berkenaan dengan proses belajar mengajar di kelas, tetapi secara khusus diberikan oleh sekolah kepada para siswanya agar mereka lebih optimal dalam melaksanakan proses belajar. Poin B itu tentang jenis-jenis layanan khusus dan pengelolaannya. Yang pertama itu ada pustaka. Pustaka merupakan salah satu unit yang diberikan layanan kepada peserta didik dengan maksud membantu dan menunjang proses belajar di sekolah, melayani informasi-informasi yang dibutuhkan peserta didik, serta memberikan layanan rekreatif melalui koleksi bahan pustaka. Nah, pada proses pengelolaan bahan pustaka terdapat beberapa tahap. Yang pertama itu tahap klarifikasi, yang kedua katalogisasi, yang ketiga pemberian stempel, dan keempat pemberian nomor buku, dan yang kelima pengaturan buku di rak. Yang kedua itu laboratorium sederhananya merupakan suatu tempat di mana seseorang melakukan kegiatan kerja ilmiah seperti praktikum, observasi, penelitian, dan lainnya. Ada beberapa jenis laboratorium, diantaranya itu menurut bidang studi, misalnya laboratorium kimia, fisika, PMP, dan lainnya. Sedangkan menurut kelompok bidang studi, ada laboratorium IPA dan IPS. Setelah itu, untuk bidang ilmu teknik labor dapat diartikan sebagai bengkel kerja. Yang ketiga itu UKS. UKS merupakan suatu wahana untuk meningkatkan kemampuan hidup sehat yang pada gilirannya menghasilkan derajat kesehatan peserta didik yang optimal. Yang keempat itu kafeteria sekolah. Keberadaan kafeteria sekolah diharapkan mampu menyokong kelancaran proses belajar mengajar dari sisi keperluan akan makanan bagi siswa. Yang kelima, sarana ibadah. Dengan adanya layanan rumah peribadatan di sekolah sangat menunjang proses pembelajaran, mengingat bahwa pembelajaran bisa dilakukan di mana saja, termasuk salah satunya adalah rumah ibadah. Adapun layanan rumah peribadatan yang biasanya terdapat di sekolah yaitu masjid dan gereja. Yang keenam itu asrama. Bagi para peserta didik yang khususnya jenjang pendidikan menengah dan pendidikan tinggi, terutama bagi mereka yang jauh dari orang tua, diperlukan asrama. Selain manfaatnya untuk peserta didik, asrama mempunyai manfaat bagi para pendidik dan petugas asrama tersebut. Yang ketujuh, koperasi. Layanan koperasi pendidik para peserta didik untuk dapat berwirausaha. Koperasi sekolah adalah koperasi yang dikembangkan di sekolah dan dalam pengelolaannya melibatkan guru dan personalia sekolah. Sedangkan koperasi peserta didik atau siswa adalah koperasi yang ada di sekolah, tapi pengelolaannya adalah oleh peserta didik. Jadi bukan guru di dalamnya kopsis. Yang fokus adalah sebagai pembimbing saja.
Yang kedelapan itu transportasi. Sarana transportasi sangat menunjang untuk kelancaran proses belajar mengajar. Penyelenggaraan transportasi sebaiknya dilaksanakan oleh sekolah yang bersangkutan atau pihak swasta. Selanjutnya poin C itu peran guru dalam administrasi layanan khusus. Yang pertama itu keterlibatan guru dalam administrasi perpustakaan, misalnya memperkenalkan buku-buku kepada siswa. Yang kedua, mengetahui jenis menguasai kriteria umum yang menentukan baik buruknya suatu koleksi buku-buku perpustakaan. Ketiga, mempromosikan perpustakaan baik pemakaian maupun untuk pembinaan. Sekian materinya, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.